Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk dan susunan bumi, nah pada video kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan global. Permasalahan global yang akan kita bahas cukup 4 saja. 1. Pemanasan global. 2. Efek rumah kaca. 3. Hujan asam. Dan yang keempat, COVID-19. Kita mulai dari pemanasan global dan efek rumah kaca. Global warming atau pemanasan global merupakan suatu kondisi peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, penyebab dari efek rumah kaca, pertama, penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat. Kedua, penggunaan populasi manusia. Maksud saya, penambahan populasi manusia. Yang ketiga, lapisan ozon yang menipis. Zat-zat yang terkandung di dalam efek rumah kaca itu sendiri adalah karbon dioksida atau CO2, gas metan, nitrooksida, dan CFC. Dampak dari pemanasan global. 1. Mencairnya puncak es menyebabkan permukaan laut utara meningkat. 2. Membahayakan ekosistem terumbu karang. Yang ketiga, meningkatnya permukaan air laut. Cara mengatasi atau mengurangi dampak dari pemanasan global ataupun efek rumah kaca, kita bisa melakukan upaya mengurangi penggunaan energi fosil, beralih ke penggunaan energi hemat atau ramah lingkungan, hemat penggunaan listrik, kurangi penebangan pohon, dan melakukan penghijauan. Nah, pemanasan global yang selanjutnya adalah hujan asam. Hujan asam bermanfaat bagi kehidupan manusia jika pH dari hujan asam itu normal. Tetapi jika pH-nya tidak normal, maka akan menjadi berbahaya dan harus kita hindari. Penyebab dari hujan asam, pertama, sulfur dan nitrogen. Yang kedua, pencemaran udara. Dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam adalah ekosistem air terganggu, mengganggu kesuburan tanah, dan penyebab besi korosi. Nah, cara kita untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hujan asam, kita bisa melakukan tindakan go green dengan cara mendaur ulang sampah plastik. Kemudian, kita bisa menggunakan energi secara hemat dan tentunya secara bijak. Nah, permasalahan global selanjutnya atau yang terakhir adalah COVID-19 atau COVID-19, coronavirus. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dalam pandemi COVID-19. Sudah 6 bulan terakhir, seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama. Sehingga berbagai negara tersebut menetapkan kebijakannya masing-masing, mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bahkan sampai kepada lockdown, melockdown negaranya sendiri. Pola hidup dan cara hidup kita juga mulai berubah. Kita harus beradaptasi dengan yang namanya virus COVID-19 agar tidak memakan korban yang lebih banyak lagi dan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Karena sampai saat ini vaksin untuk pasien atau korban COVID-19 belum ditemukan. Nah, selain berdampak kepada kehidupan masyarakat, adanya pandemi virus COVID-19 ini juga turut memberi dampak pada lingkungan. Akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang dikejutkan
dengan pemandangan yang tidak biasa seperti sebelum adanya COVID. Di antaranya, cuaca cerah tanpa dihalangi oleh kabut asap dan polusi udara. Kemudian, jalanan yang tampak sepi tanpa ada kemacetan lagi. Dan sungai-sungai atau kanal-kanal sungai itu jernih. Nah, dengan menerapkan kebijakan PSBB maupun lockdown, apakah memberi dampak positif terhadap lingkungan kita ini, terhadap bumi kita ini? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh European Space Agency atau ESA dari data yang didapatkan melalui gambar satelit memperlihatkan adanya penurunan nitrogen dioksida atau gas polutan udara di sejumlah kota besar di dunia atau di berbagai negara seperti Paris, Madrid, Roma, dan Spanyol. Kemudian di negara-negara Asia, Tiongkok misalnya, juga mengalami penurunan gas polutan, bahkan sampai 20 hingga 40% penurunan. Itu merupakan penurunan yang signifikan. Nah, sementara di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta, sebagai daerah yang berpolusi tinggi, tercatat mengalami penurunan gas polutan NO2 sekitar 40% dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi corona. Nah, dari paparan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap musibah yang dialami akan menumbuhkan hikmah di balik itu semua. Tidak semerta-merta setiap musibah itu mengandung kemelaratan. Seperti ini contohnya. COVID-19 sudah banyak memakan korban hingga meninggal dunia. Aktivitas kita menjadi terbatas, melakukan social distancing, tidak bisa keluar masuk ke negara lain. Tetapi, di sisi lain, ada yang berdampak positif terhadap lingkungan. Sungai-sungai yang semulanya kotor karena limbah industri, sekarang kebanyakan menjadi jernih. Karena apa? Kegiatan industri tidak berjalan lagi dengan kebijakan masing-masing negara, lockdown dan PSBB. Kemudian, tidak dilihat lagi adanya kemacetan. Karena apa? Karena setiap manusia diwajibkan untuk tetap di rumah, mengurangi kegiatan aktivitasnya di luar rumah. Jadi, dapat kita ambil pelajaran dari pandemi COVID-19 ini untuk manusia menyeimbangkan kembali antara kehidupannya dengan alam. Alam harus kita jaga. Tanpa alam, kita tidak akan bisa hidup dan beraktivitas. Nah, sekianlah pembahasan hari ini tentang pemanasan dan permasalahan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.